Kostum tari merak Sunda saya gambar sejak tahun 1965 dan dibuat oleh Ibu Kusuma, yaitu kakak ipar saya. Kostum itu mengalami berbagai perubahan, sehingga pada tahun 80 kami membuatnya sebagai suatu desain yang final, yaitu dengan mengeksploitasi motif ekor merak yang memang sangat indah dan memukau semua orang yang melihatnya. Kostum itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pakaian yang terdiri dari kain-kainan, dan yang kedua adalah aksesori yang berupa perhiasan yang ditambahkan. Yang pertama dan yang paling penting yang pertama adalah kain. Kain ini adalah kain panjang yang kemudian diberi wiron dan dipakai di bagian bawah badan menutupi kaki. Kemudian bagian atasnya penari akan memakai apok atau meka dalam bahasa Jawa, yaitu yang dipasang di badan. Dari situ kemudian yang dipakai penari adalah selendang yang merupakan properti tari. Selendang juga dengan menggunakan motif ekor merak. Selendang di badan kemudian diikat dan dikuatkan dengan menggunakan ikat pinggang seperti ini. Kemudian properti tari yang paling utama dalam tari merak adalah properti ekor merak, karena bagian yang terindah dari seekor merak adalah ekornya. Ekornya yang dikembangkan sangat memukau semua orang yang melihatnya. Di sini kita dapat melihat bahwa ekor merak ditumpuk menjadi dalam dua tumpukan dan kemudian diberi hiasan payet serta plastik emas yang disebut plasmen. Bagian lain yang tidak kalah pentingnya adalah aksesori, yaitu perhiasan yang menghias dan menambah indahnya kostum merak itu. Yang pertama adalah siger. Setelah penari memakai sanggul, kemudian siger ini sebagai hiasan kepala yang dipasang di dahi. Kemudian setelah siger, perhiasan kuping ada dua, yaitu disebut susumping. Sini. Ya. Dan susumping ini supaya tidak jatuh dikuatkan dengan memakai subang seperti ini. Sebagai tambahan hiasan di sanggul ini dipasang di belakang kepala, lalu di atasnya menggunakan bunga ini, dan di belakangnya ada sanggul yang berhiaskan. Lalu kemudian di kedua tangan dipasang, kedua lengan dipasang kilat bahu sini. Kilat bahu sekarang yang dapat dilihat dan sangat menambah keindahan dari tari merak ini adalah dengan mengeksploitasi motif ekor merak, mulai dari di kepala, di kilat bahu, di susumping, dan di segala macam bagian dari pakaian atau kostum tari merak itu. Untuk keperluan mereka yang ingin menari bersama dalam tari merak sadunia ini, mereka dapat memakai kostum tari merak mana saja, bikinan mana saja, dan berasal dari mana saja.
Dan untuk itu saya juga mencoba membuat suatu kostum yang mudah dan murah seperti ini. Dalam tari merak memang properti yang utama adalah kace dan ekor merak, bukan sayap merak. Ini adalah ekor merak. Yang menarikannya tidak boleh seperti ini karena bukan sayap, tetapi dibentang dan dipamerkan dengan indah. Lalu kemudian kace dan selendang ini dilengkapi juga dengan sodernya atau selendangnya. Selendangnya dapat dibuat terpisah, lalu kemudian dijahit dan diisi dengan ikat pinggang dari perepet ini agar mudah pemakaiannya dan ditempel saja, ataupun berupa tali dari bahan yang sama yang dimasukkan dan diikat. Untuk polanya, Anda dapat melihat di video ini ada pola ekor, ada pola kace, dan juga pola dari selendangnya. Sekarang saya akan memberi contoh bagaimana dan dari bahan apa pembuatan kostum latihan untuk tari merak sadunia ini. Bahan yang saya pilih adalah bahan abutai. Ini bahannya murah dan berupa bahan kiloan yang terdapat dalam toko-toko kaos. Harganya pun murah, hanya 50 ribuan 1 kilogramnya. Dari pola-pola ada pola kace, ada pola ekor, dan pola selendang yang saya buat. Kita terapkan di selembar kain yang telah saya pasang seperti ini. Sebelah sini adalah separuh dari ekor. Bagian ini adalah bagian yang dipegang oleh penari dan di ujungnya diberi bola kelereng 2 buah supaya mudah dicapai. Mengapa saya memilih bahan abutai ini? Ialah karena bahan ini tidak memerlukan dibordir, hanya cukup dijahit melengkung-melengkung mengikuti bentuk ekornya, lalu kemudian dipasangkan di kacih yang ini yang dijahit, kemudian diberi kain keras, dan kemudian yang selendang ini merupakan ukuran yang 50 cm kali 1 meter atau 1,20 meter, bagaimana tingginya penari, dan kemudian selendang ini dilipat 4. Demikianlah uraian mengenai tari merak Sunda. Dalam mempersiapkan nanti menari bersama, Anda dapat menggunakan kostum bikinan siapa saja, karena banyak sekali pembuat-pembuat kostum yang membuat kostum merak seperti ini. Atau Anda dapat membuat seperti yang saya usulkan, yaitu pakaian kostum tari merak untuk latihan. Atau juga Anda hanya dapat menggunakan hanya dengan selendang apa saja yang ada di rumah, apakah itu kain batik, apakah bahan-bahan lain, dan ini adalah properti dari tari merak yang sangat penting. Dan ini adalah ekor merak, bukan sayap merak yang dapat ditarikan seperti ini. Itu salah sekali. Demikianlah uraian saya, dan sampai jumpa pada pertemuan kita menari bersama pada tanggal 18 September 2022. Tari merak sadunia yang dikelola oleh panitia Gotong Royong Perempuan Merawat Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.